Baik teman-teman di seluruh tanah air Indonesia ini, selamat malam dimanapun Anda berada. Selamat jumpa kembali. Kita semuanya pada hari ini selalu membahas tentang perkembangan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 silam. Di sini kami banyak sekali yang ingin dibahas tentang permasalahan. Pertama mungkin pembahasan kasus, yang kedua adalah tadi yang dikatakan Ki Sodobono, isu-isu ya, hanya kabar-kabari, bukan yang sebenarnya ada sebuah penyusupan seperti itu. Baik Ki Sodo, mungkin ini alhamdulillah kita berkumpul ya. Yang ingin aku tanyakan adalah mungkin bisa dijelaskan tentang tadi yang diceritakan ada sebuah isu-isu gitu. Silakan Ki. Oh Mas gitu ya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sepertinya dari kita langsung ke intinya ya. Seperti dari kesimpulan pembicaraan kita gitu, saya menyimpulkan, saya pribadi ini menyimpulkan, kalau memang ada kejadian seperti itu dan berkali-kali, kemudian ada menghalang-halangi, ada oknum atau orang yang menghalang-halangi kita meng-up video ya, menampilkan video tentang kasus Subang, ya patut dicurigai orang tersebut atau kita sebut aja YouTuber tersebut itu ada kaitannya dengan pelaku. Karena ada tendensi yang mengarah kepada seakan-akan hanya dia saja yang boleh memberitakan berita tentang kasus Subang. Jadi istilahnya kita kan di sini semua mengatasnamakan kita ini pengawal kasus Subang. Iya. Dengan jiwa sosial kita mengawal kasus Subang, memberitakan kepada banyak orang di luar sana agar update dalam kasus Subang. Tapi ada youtuber yang sengaja untuk membatasi itu, kan patut dicurigai juga kalau itu, benar nggak? Iya, betul gitu kan. Oke, baik. Ya, tadi banyak sekali yang kita bahas bahwa di dalam kasus Subang ini adanya pelaku, adanya dalang atau yang mengatur sebuah skenario ya agar jangan sampai terungkap, dan juga mungkin ada orang yang membantu orang yang mengetahui. Nah, ini ya mungkin juga kita diskusi ya, bukan saling bertanya seperti itu. Kang Heri, di dalam kasus Subang ini ada nggak sebuah analisa bahwa yang menutupi dugaannya ada dalang, eksekutor, orang yang mengetahui, orang yang membantu? Nah, mungkin yang kelima nih kita tambah. Kalau menurut analisa analisa saya sih sebetulnya memang ada. Ya mungkin dalam hal ini saya juga melihat ya kan bahwa ini bukan merupakan sesuatu yang rahasia lagi. Iya, betul. Misalkan ya dalam hal ini Bang Jack sendiri kan, yang saya lihat nih, dan saya juga pernah menanyakan kepada Bang Jack, kepada sahabat kita juga nih Bang Freddy, ya, entah apa tujuannya, kan sebetulnya hanya mereka yang tahu ya. Tetapi intinya pernah ada sebuah teguran terhadap konten-konten yang membahas terkait perkembangan kasus Subang. Betul. Dan selain itu juga terkadang kan ada sebuah pesanan mengarahkan untuk bikin kontennya seperti itu dan bikin seperti ini. Jadi intinya di dalam persoalan kasus Subang ini berbagai macam cara tentunya dilakukan gitu loh. Ya tentunya untuk tujuannya ya pada dasarnya hanya mereka yang tahu. Tentunya mungkin mereka juga memiliki jawaban. Tetapi dari apa yang dilakukan oleh mereka itu ya intinya kita memiliki dugaan. Nah selain itu juga dalam hal ini mungkin teman-teman semuanya para pemerhati kasus Subang, karena saya sudah berjanji ya kepada teman-teman netizen ini, saya tidak bilang sebagai netizen lagi, tapi sebagai pemerhati kasus Subang, yang mana mereka ini bersedia meluangkan tenaga, meluangkan pikiran, waktu, dan juga mungkin secara tidak langsung tanpa disadari dia itu sudah mengeluarkan hartanya gitu loh. Kenapa? Karena mereka nonton video mengenai perkembangan kasus Subang ini kan tentunya penggunaan kuota. Nah terkadang mereka juga bilang bahwa ya mereka mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada YouTuber ya yang sering mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Akan tetapi menurut saya justru kita juga, saya secara pribadi juga mengapresiasi teman-teman semuanya para pemerhati kasus Subang, karena tanpa disadari oleh dirinya bahwa justru teman-teman pemerhati kasus Subang lah yang sudah banyak memberikan kontribusi untuk bagaimana kasus Subang ini terus diperbincangkan. Karena kita sebagai seorang YouTuber itu tidak ada apa-apanya tanpa mereka. Betul. Nah, jadi dalam hal ini mungkin teman-teman semuanya tahu bahwa di awal kejadian saya yang meng-up video kasus Subang ini, dan saya tidak keberatan untuk video-video saya diambil oleh teman-teman konten kreator kasus Subang yang tentunya menggunakan video saya dari awal ya untuk bagaimana bisa terus membahas. Karena kan kita berbicaranya misi kemanusiaan, walaupun memang tidak dipungkiri ya di dalam
YouTube di sini kita mendapatkan AdSense. Tetapi mungkin kalau kita konversikan dikaitkan dengan bisa dikatakan operasional dan segala macam, itu sebetulnya memang tidak menutup. Tetapi karena memang saya mengatakan bahwa ini misi kemanusiaan, ya kenapa tidak gitu loh. Ada teman-teman YouTuber yang lain untuk bagaimana mengambil video saya. Ya intinya saya tidak keberatan. Walaupun memang kalau berbicara di sisi capek ya betul. Kita semuanya capek pasti pergi ke Bandung, pergi kemana. Tapi terkadang ini juga ada support system dari teman-teman pemerhati kasus Subang. Jadi dalam hal ini saya tidak berbicara hitung-hitungan lagi, tidak berbicara capek lagi atau tidak berbicara misalkan harus menghargai saya atau gimana. Karena memang saya ini juga tidak ada yang menyuruh kok. Saya untuk datang misalkan ke Polda mengantar salah satu saksi misalkan, atau ikut juga mengambil video terkait perkembangan kasus Subang, kan saya tidak ada yang menyuruh. Jadi kalaupun misalkan capek atau apa, itu kan merupakan sebuah konsekuensi kita. Jadi saya tidak akan pernah berbicara misi kemanusiaan kalau memang segala sesuatu itu dikaitkan dengan capek atau apa segala macam. Jadi jelas ini saya berbicara tentang misi kemanusiaan. Jadi oleh karena itu silahkan apabila ada misalkan video saya diambil oleh teman-teman, terutama konten kreator yang membahas terkait perkembangan kasus Subang, semakin banyak semakin bagus. Saya ingin kasus ini terus diperbincangkan sampai akhirnya pelaku di dalam kasus Subang ini dapat terungkap. Begitu Bang Jack. Baik. Bang Freddy punya analisa apa tentang kenapa lama kasus ini? Apakah saya nggak analisa kasus, Bang, melanjutkan yang Kang Heri. Oh iya betul. Silakan lanjutkan. Jadi Kang Heri nggak merasa rugi itu diambil somot videonya. Oh ya lanjutkan, silakan. Ini kan banyak ya yang bilang berbicara terkait kemanusiaan. Berarti kalau berbicara misi kemanusiaan itu tidak hitung-hitungan, Bang. Ya, karena kan video Kang Heri dari awal tuh ada tuh. Diambil. Ya. Dari hari pertama tuh ada banyak orang yang ambil kan. Ya. Wah banyak lah itu. Tapi Kang Heri nggak merasa rugi itu. Dan misalnya kalau dicomot nggak mau di ban atau dimerahkan gitu? Saya tidak. Tidak ya? Tidak. Saya juga sudah sampaikan berkali-kali ya di dalam konten saya juga ada, di dalam live juga saya ada. Silahkan kepada teman-teman konten kreator yang tentunya ingin membahas, menganalisa sesuai dengan kapasitas masing-masing ya, menganalisanya seperti apa dan bagaimana. Silahkan. Saya sama sekali tidak merasa keberatan. Karena gini kasihan Kang Heri, misalkan Kang Heri, misalkan saya ngambil video Kang Heri ya, saya lagi berjuang mengawal kasus Subang, sudah mengawal sekian video saya upload segala macam, tiba sama Kang Heri di hak ciptakan atau langsung sama dilaporkan ke YouTube gitu, itu sama aja dengan menghentikan pengawalan kasus Subang secara tidak langsung begitu ya Kang Heri ya. Kita lagi mengawal, kemudian dilaporkan ke YouTube, jadi kita berhenti kan? Berhenti seolah-olah kan berarti kita berhenti mengawal kasus ya kalau gitu. Iya, ya itulah kan, kalau itu kan berarti memang sudah berbicara hitung-hitungan ya, berbicara untung dan rugi. Kalau di dalam sebuah misi kemanusiaan kita tidak akan ada hitung-hitungan lagi untung dan rugi, Bang. Karena memang ini kan istilahnya ada ya yang misalkan melakukan klaim hak cipta. Kan itu mereka jelas misalkan konten musik atau apa, kan mereka jelas ya bahwa mereka itu lebih mengarah kepada profit oriented lah ya. Jadi udah jelas tuh loh ya kan, seperti itu. Tapi dalam hal ini kita kan sering bicara tentang misi kemanusiaan. Jadi kalau di dalam misi kemanusiaan itu kita tidak hitung-hitungan profit oriented, itu tidak gitu loh. Jadi pure berarti kita tidak hitung-hitungan untung dan rugi. Lagi pula kan saya tadi bilang bahwa saya pergi kemana, saya bikin konten juga tidak ada yang menyuruh. Ini kan panggilan hati untuk bagaimana kita bisa menyuarakan perkembangan kasus Subang. Seperti itu, Bang. Jadi sekali lagi kepada teman-teman pemerhati kasus Subang dimanapun teman-teman berada yang ingin membahas mengenai perkembangan kasus Subang agar kasus ini terus diperbincangkan, silakan teman-teman wabil khusus ambil video saya. Dan saya menginginkan di sini juga Bang Freddy Surdaryanto yang tentunya menurut saya beliau juga adalah seorang YouTuber yang tentunya konsisten dalam mengawal kasus Subang. Bang Jack juga, dan kebetulan di sini juga ada Mas Sodo nih yang jauh-jauh hadir di sini. Saya meminta teman-teman semuanya juga untuk tidak keberatan juga videonya. Tapi asalkan dicantumkan sumbernya. Misalnya dari Heri Susanto, dari Kang Freddy, nggak apa-apa dua ambil semua juga nggak apa-apa, asalkan dicantumkan aja. Betul, seperti itu. Jadi agar jelas sumbernya ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada video-video potongan teman-teman semuanya, kalau dicantumkan teman-teman kan bisa melihat betul alur sebenarnya. Alur yang sebenarnya seperti itu. Nggak apa-apa, diambil aja kok, nggak ada masalah. Yang penting gitu. cantumkan identitas kita. Lanjut Bang Freddy. Menurut Bang Freddy tanggapannya seperti apa nih? Tadi kan pandangan saya nih. Bang Freddy hampir sama dengan Heri seperti itu. Sama sih. Tapi apa tadi benar yang Kisodo bicara tadi kan?
Jangan-jangan ini ada sebagian dari apa? Nah, itu logikanya begini. Ya, Mas, gimana, Logikanya gini ya. Kalau memang ada dua sih, antara dia memang sudah disusupi pelaku, ya sudah menjadi tim dari para pelaku, atau memang mereka itu karena ada penghasilan itu, mencari penghasilan itu, ada dua kemungkinan itu menurut saya, gitu. Jadi kalau memang benar kata Kang Heri katakan, kalau memang kita misi kemanusiaan, ya kenapa dipersulit sih? Ya kan ada namanya kalau misalnya ada namanya kita dengan cara persuasif dulu, apa dulu gitu ya. Jadi kita kan sama-sama berjuang, maksudnya dalam misi kemanusiaan. Beda kalau orang yang memang berpikirnya keuntungan pribadi, gitu ya. Itu saya nggak tahu deh. Saya katakan kalau orang seperti itu, apakah mereka patut memang di apa namanya masuk ke golongan kita sebagai youtuber pengawal kasus bang, atau memang mereka hanya youtuber cari duit, gitu. Ya kita kembalikan ke teman-teman aja. Dan ya kita harapkan juga teman-teman untuk persoalan ini nih, karena kebetulan kita youtuber yang sering mewartakan terkait perkembangan Subang kan kita hadir semua di sini nih ya. Intinya untuk menyatukan tekad kita gitu loh, betul. bahwa misi ini adalah misi kemanusiaan. Seperti itu Ki. Jadi ya silakan aja nanti bila ada teman-teman mengenai hal ini, bagaimana kita pendapat teman-teman nanti. Ada satu lagi tuh isunya yang sering mengatasnamakan youtuber Subang. Nih kasih tau dulu Kang, youtuber Subang tuh yang mana dulu nih? Ini youtuber Subang sebenarnya ya kita ini ya. Kang Heri, Kang Freddy, Kang Yaya, Bang Jack, Kang Heri, ya mungkin saya juga masuk ke youtuber Subang gitu ya. Tapi youtuber Subang yang mana nih? Kadang suka mengatasnamakan untuk mencari dana. Itu saya juga agak ngeri-ngeri itu. Soalnya takutnya kan saya youtuber Subang juga. Kita juga dong. Iya, udah. Nah, maksudnya dana itu apakah masuk ke kita gitu kan? Kan enggak. Kita nggak tahu mana masalah dana itu. Takutnya nanti ada orang di luar sana. Ada feedback ke kita. Loh kan saya ngasih uang ke youtuber Subang, emang Mas Dodo nggak tahu? Nggak tahu kita. Nggak tahu kalau hal itu. Jadi, ada nggak sih menemukan kasus gitu kan? Oke lah, untuk kali ini saya jawab aja ya Bang ya. Karena kebetulan, kenapa saya jawab? Karena kebetulan di samping kanan saya ini adalah ketua penasehat yang harus selalu dinasehati. Dan di sini juga ada apa namanya, bukan ini intelijen bos. Karena Bang Jack ini jangkauannya beda ya. Iya, mainnya di itu di belakang. Iya, menyamar. Sukses gitu kan ya. Slide ya. Dan kebetulan ketua dewan pembina di depan nih sepertinya tidak mau masuk frame nih. Sepertinya ya, dan perlu sebetulnya ini juga kita evaluasi nanti. Kenapa tidak masuk ke dalam frame ini? Seperti itu gitu kan ya. Perlu. Masuk. Iya, tapi nanti saya cari aman nanti. Jangan-jangan cari aman. Cari aman. Iya, begitu seperti ini. Soalnya saya juga heran ini, entah apa nanti jawabannya. Kebetulan biasanya yang cari aman juga kebetulan sekarang ada di samping saya. Jadi untuk persoalan ini, ya tentunya ya saya secara pribadi dan Bang Freddy, Bang Jack juga ya, itu di dalam channel kita memang kita sengaja tidak mencantumkan apa namanya nomor rekening dan sebagainya macam lah ya. Memang ada yang menyantumkan nomor rekening, ada. Iya. Ini untuk kita, saya tidak tahu yang lain. Saya juga nggak pernah ada kepikiran nyantumin itu sih. Ya kenapa? Karena memang dikhawatirkan kan kalau untuk persoalan luar sensitif. Oh iya betul. Sensitif. Jadi kita tidak kalau untuk hal seperti itu lebih baik lebih kepada personal saja sih. Misalkan ke Bang Freddy sendiri atau ke saya sendiri atau ke Bang Jack gitu kan. Tapi kita tidak pernah melakukan itu. Adapun misalkan kita pergi ke mana juga ke Jakarta, pergi ke Polda, pergi kemana, kita masih menggunakan dana sendiri. Adapun tidak dipungkiri sama kita, terkadang ada yang memang support system ya kepada kita yang sangat luar biasa sekali, dan memang tidak perlu disebutkan lah ya. Dan itu berhubungan chatnya pribadi-pribadi ya? Pribadi-pribadi. Dia nggak mau ditujukan siapa kadang ya? Tidak, ya, seperti itu. Jadi kan pertanggungjawabannya juga masing-masing ya. Iya betul. Seperti itu. Jadi saya tidak pernah mengatasnamakan misi kemanusiaan nih Subang perlu kesana kemari. Itu tidak. Jadi kita lebih mengarah kepada personal saja ya. Maksudnya misi kemanusiaan kesana kemari, maksudnya kesana kemari dia minta akomodasi? Iya misalkan terkait ada pemanggilan ke Polda, perlu ke Polda dan segala macamnya. Misalkan kan sering nih kita mengantar, oh teman-teman semuanya nih besok saya akan ke Polda mengantar Danu misalkan. Tolong misalkan saya minta dibantu, saya tidak pernah seperti itu. Ya, jadi memelas ya? Ngapain ya gitu? Maksudnya kita juga nggak akan kepikiran ke situ Kang Heri? Iya maksudnya. Jangan kita kan misi. Ya maksudnya ini kita tidak seperti itu. Iya. Jadi kita tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nih dari pihak-pihak lain yang memang mengatasnamakan nama kita ya. Ya. Jadi kita tidak seperti itu. Karena saya itu bukan bagian dari kita. Bukan, karena saya tidak berani
nanti saya ditegur oleh ketua penasihat. Iya. Jadi ketua penasihat selalu mengasih tahu, Kang Heri itu jangan seperti siap gitu. Jadi saya belum lagi ada ketua itu, ketua pembina, gitu kan ya, ketua dewan pembina. Wah, Di balik layar ya. di balik layar begitu, tidak masuk frame nih, cari aman sepertinya itu. Padahal konten kali ini dia yang beri ide gitu. Iya, gitu. Tapi yang jelas kita buat konten ini itu untuk mengingatkan bahwa kita tidak pernah mengatasnamakan YouTuber Subang untuk mencari dana ya. Iya, jadi ceritanya begini sih, kenapa Bang Yahya mungkin tadi nyari ide, memberikan ide sama kita terkait pembuat konten ini, katanya dia itu pernah ditegur nih. Dia nggak pernah tegur. Iya, nggak tahu ditegur sama siapa, katanya cuma ada durasi video 2 menit. Gitu. Jadi dia ditegur tidak boleh katanya, makanya ya mungkin beliau lewat kita gitu lah ya. Iya. Jadi kita Gak apa-apa kan kita sampaikan. ya namanya kan kita sebagai pasukan. Kalau ibaratnya kita itu garda terdepan. Jadi kalau misalkan ada urusan apa-apa berarti nanti biar Bang Yahya Muhammad yang urus. Kita kan perintah gitu ya. Oh, kalau Bang Yahya itu ditegur ya? Ya, ditegur. Kalau saya pernah tuh diadu domba. Oh gitu ya. Pernah juga saya diadu domba sama salah satu channel yang ada key-nya juga. Gitu. Tapi untungnya saya di balik layar sudah bersahabat dengan beliau. Jadi kita ikutin aja alurnya gitu. Pernah mau diadu domba juga. Kemarin nih ketua penasehat juga ngomong sama saya bahwa memang ya intinya beliau ini kan berhubungan baik ya dengan kita sebut saja lah ya. Ki Anom juga menurut saya sangat luar biasa sekali ya. Dia juga pernah mengawal perkembangan kasus Subang ya. Dan dia ditegur nih. Dan mungkin ada yang mencet nih ke Ki Anom, itu Bang Freddy ambil video, bagaimana kalau tidak izin dilaporkan saja gitu. Jadi ini kan maksud saya itu ini adalah persoalan hati menurut saya. Apa mungkin juga memang benar disusupin pelaku nih? Maksudnya orang-orang itu loh ngapain gitu? Iya, menghalang-halangi gitu. Menurut saya sih untuk soal ini kan kedewasaan seseorang itu. Tapi kita potong dulu. Gimana menurut Bang Jack? Dari tadi diem aja nih. Iya. Coba. Iya, pertanyaan Bener. dulu. Pertanyaan dulu. Ya, seperti itu aja seperti yang Ini bukan pertanyaan dulu. Jadi hal yang tadi mungkin sudah terbaca. Jadi Bang Jack ini terkadang memang suka begini, pura-pura dungu kalau kata Bang Rocky Gerung. Padahal dia sebenarnya udah ngerti. Enggak, gini aja Kang Heri. Nah, lanjut. Oke, lanjutkan ya. Jadi misalkan kita mengambil video orang di dalam lingkaran kasus Subang gitu. Iya, ya nggak boleh lah untuk dimerahkan. Iya. Kita kan satu misi, kecuali beritanya berbeda gitu Bang Freddy. Iya. Ya kan? Misalkan kita memberitakan kasus yang lain, diambil baru kita, perjuangan kita nih kan baru kita marah juga. Ini kan kasus Subang. Iya. Jadi kalau Tidak misalkan ada yang dimarahkan Bang Jack ya? Tidak ada, tidak. Bukan, maksudnya ada yang ngambil terus dimarahkan gitu. Iya. Ada kasusnya itu. Ada kasusnya itu. Nah, kalau menurut Bang Jack kira-kira seperti itu gimana tuh menurut Bang Nggak Jack? boleh kalau misalkan satu perjuangan lah. Nggak Ya, boleh Karena apa? mengawal kasus kan? Kan kita mengawal kasus. Iya benar. Kan, Maka itu Kang Heri tadi mengatakan kemanusiaan, ya kan? Iya. Kita kan satu misi nih, kecuali beritanya berbeda, Iya. diambil baru kita. berarti kalau saya nih, ambil video saya nih, Bang Jack nih kan ada awal-awal nih, Iya. diambil sama Bang Jack video saya. Nah kalau saya merahkan berarti saya benar tidak benar, sebutkan saja. Tidak benar lah. Berarti saya, Kalau satu perjuangan ya, ingat ya Iya, bahasanya. iya. Kalau satu perjuangan. berarti saya bisa dong dibilang apa gimana? Nggak benar ya? Nggak benar ya. Goblok berarti saya. Iya, benar. Benar. Oke. Ini kan satu misi ya, ya Mas ya, satu misi. Tadi kan Kang Kiri udah jelas sih dibilang kalau kayak misalnya lagu kemudian film dan sebagainya diambil, itu boleh kita klaim hak cipta. Boleh. Betul. Karena itu kan jelas, itu Jelas. profit dia, profit Iya. oriented dia. Iya. Tapi kalau ini misinya kemanusiaan. Manusia. Sama-sama. Why? Masa gitu Boleh deh, kemanusiaan kok. boleh deh melakukan klaim seperti itu, tapi jangan pernah sekali-kali bilang misi kemanusiaan. Betul. Gitu. Nah, kecuali itu. Kecuali itu. Kecuali itu. Berarti kalau misalkan ada yang begitu, berarti Berarti saya nggak benar. siap. Kalau nggak benar itu namanya apa? Goblok. Nah, goblok. Ini terlalu kasar nih di media. Nah ini YouTube Ya nggak apa-apa, saya bicara sama saya. Saya yang goblok kalau Oke, kayak siap. begitu. Iya, iya. Gitu loh. Kalau bicara goblok kepada orang lain itu tidak boleh. Tapi kalau berbicara goblok sama diri sendiri, wong saya bilang gobloknya juga sama diri sendiri. Oke, betul, oke, betul, kalau betul. gitu. Tapi ironis memang kan Heri. Iya. Ironis. Pada saat kita mengawal kasus Subang, baru waktu segala macam, tiba-tiba di tengah jalan dihentikan dengan masalah klaim hak cipta. 2 menit loh. Lagi pula itu cuma berapa menit. Dan salahnya gini, mestinya kan tidak usah diberebetkan 10 gitu loh. Iya. Jadi gini, Satu dulu. intinya gini aja buat teman-teman di manapun berada ya di seluruh tanah air yang mengikuti atau memberitakan kasus ini, kalau perlu video ambil aja udah. Iya. Mau saja ambil ya, ambil aja Makanya. apa-apa. Karena misi Bahas kemanusiaan. analisa, misi Iya. kemanusiaan kita bahasanya awal. Jadi ya betul ya. Kalau Bang Jack sudah seperti itu berarti bukan misi kemanusiaan lagi. Udah cari duit berarti Bang Jack. Kalau beda berita, Ya enggak maksudnya gini loh. gimana? Ini kan kita bicaranya konteksnya kasus Subang aja dulu. Oke.
Berarti kalau ada video Bang Jack, kita jangan bicara beda berita ya. Ini konteksnya kasus Subang loh. Misi kasus Subang bicaranya kita misi kemanusiaan. Jadi kalau Bang Jack ini ada teman-teman konten kreator ya, ngambil video Bang Jack, terus Bang Jack klaim hak cipta, begitu. Berarti Bang Jack kita coret aja ya. Kan tadi nggak boleh. Gimana? Nggak boleh di banner gitu kan? Iya, maksudnya kalau Bang Jack banner. Oh jangan lah, enggak gua. Iya, berarti kalau banner siap dicoret ya. Dicoret. Kartu apa? Gimana nanti itu Bapak pembina? Coret dari Enggak, ini bahasanya salah, bukan gitu Bang. Ketua Maksudnya gimana? Gitu. Ya betul. Jadi menurut saya itu teman-teman di luaran sana yang mengambil video kita, Boleh silakan, saja. boleh. Maksudnya Tidak akan saya banner. Iya, Tidak akan. iya maksudnya kayak gini kita saya Jika buka Bang dulu nih. Jack memberet gitu, tadi kata Heri gitu. Kalau Misalkan seandainya video Bang Jack diambil sama orang konten kreator nih, teman kita juga di sana yang bahas kasus Subang, yang kasus ini viral. Terus tiba-tiba Bang Jack nih, video gua diambil nih. Oh, dimerahin nih sama Bang Jack nih. Berarti Bang Jack gak bener itu ya? Iya, benar. Dicoret kata Bang. Dicoret dari YouTube Biar Subang. Iya, benar. Dicoret, benar. Tapi bahasan saya bukan itu. Apa tuh? Silakan ambil untuk media yang lain. Iya benar, iya benar itu. Gitu. Iya benar. Kan tadi gitu kan. Iya maksudnya teh kita itu juga tadi bener loh. Iya. Cuman itu konteksnya terlalu dalam kalau. iya kan memang kita harus bahas itu jangan dalam-dalam, jangan dikit-dikit. Harus dalam, harus tajam. Biar kekorek Nah, semuanya. oke, berarti intinya kan siapapun di luar sana yang mengatasnamakan YouTuber Subang, lihat dulu siapa orangnya. Apakah kita ini bukan? Ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada walaupun kita belum bukan brand kita belum kita ini nih, belum kita hak cipta ini. Ya. Maksudnya YouTuber Subang siapa aja belum kita hak paten. Ya. Tapi kalau mengatasnamakan YouTuber Subang di luar sana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu belum tentu kebenarannya berarti bukan kita. Ya. Kalau memang ada kegiatan dari kita ini berarti ini kita nih. Ya. Gitu. Tapi kalau misalkan mereka mau memberikan kontribusi kepada personalnya, Boleh. ya silakan Oh, saja. silakan. Monggo kan Oh. begitu. Nah Kang Heri, Ya. sekarang jelaskan lagi YouTuber Subang itu bagaimana gitu loh. Yang dimaksud dengan YouTuber Subang itu bagaimana? Nah, kalau menurut Jadi saya, kan harus ya jadi gini paham loh. dulu. Kalau menurut pendapat saya nih, saya akan objektif aja nih ya. Ya. Tapi kalau salah, sama ketua penasehat saya tegur, Ya, sama kan, ketua ya. pembina juga boleh dan sama Mas Yono juga boleh. Kalau menurut saya, bicara YouTuber Subang itu sebetulnya bukan orang yang YouTuber yang domisili di Subang. Nah itu. Tapi YouTuber Subang itu semua teman-teman netizen pemerhati kasus Subang ya, termasuk konten kreator juga yang membahas Kasus Subang. seperti itu. Nah gitu. Jadi jelas kan? Ya, jadi jelas seperti itu. Tetapi dalam hal ini kan tentunya kita kan kalau misalkan ada sesuatu, misalkan di Polda kan kita juga harus ada rapat paripurna dulu nih, Iya. mau menentukan sikap. Saya juga tidak bisa ngambil sikap sendiri gitu loh. Iya. Saya juga butuh pendapat Mas Odo, saya juga butuh pendapat intelijen, ketua penasehat yang harus selalu dinasehati dan ketua dewan pembina yang harus selalu dibina. Gitu. Gimana? Saya cuma membayangkan bagaimana kalau yang terjadi di rekan-rekan kita itu, ya, siapa namanya yang di rumah di Jawa Tengah itu. Siapa namanya itu yang Oh, Mas Sasena Seno. Ya, kalau kita membayangkan ya, kalau Ki Sodo itu yang jadi si Sasena. Wah, Atau Bang Jack yang jadi Sasena itu bagaimana coba Bang? Udah Bang Jack yang wah kan Udah ngedit kan udah Iya. lama capek Iya. tiba-tiba digituan bagaimana perasaan? Udah marah. Bukan hanya marah, mungkin kecewa. Ya, kecewa. itu kalau di Kecewa. cipta gitu kan kita nggak bisa konten lagi ya. Nggak bisa Nggak dibela. bisa. Sudah Udah dihapus. Dihapus ya. Udah dimerah. Itu tega Itu banget udah orang gitu. babi Tega lah, tega. Seenggaknya itu Ya, betul. kalau kita mau hak ciptain kan bisa ada email dulu, teguran dulu gitu kan ya. Iya. Ya kan? Bisa gitu kan? Iya. Atau seadanya kalau kita kenal sama personal tersebut, Iya. ya seenggaknya ya Mbok ya kalau orang Jawa bilang tuh ya izin apa salam dulu lah pakai Iya. ya kenapa kok Emang- kamu ngambil video saya misalnya gitu, tolong dong dikurangin dulu videonya atau di Nah, itu apa. kalau nggak salah gimana? Sempat ke WA ke Bang Jack kan tuh? Isinya gimana? Ke Mas Yahya dulu. Oh, Iya katanya ke Mas Yahya dulu. Telepon. kalau chatnya kan dari ke Bang Jack kalau nggak salah. Kalau chatnya hanya ngobrol masalah itu aja, Mas Sasena. Iya, katanya. iya. Di- Tapi di- itu di- langsung di- langsung di- langsung apa? diklaim gitu. Diklaim katanya. Di banned langsung dilaporkan Itu aja. Emang diklaim sama siapa sih, Bang? Bang, tahu? Nah, Ambil dari mana? Ya ada salah satu. Iya. Cuman Oh. itu setelah diambil setelah dihapus banyak pertanyaan juga di publik masyarakat gitu. Banyak Kenapa? ya? Kasihan katanya gitu. Iya, iya, iya.
Publik Iya. sudah ada ribuan mungkin komentar ya. Ya ini menurut saya ini mah Kita kan adalah- sama-sama. ini persoalan Ya, karakter aja. sayang aja, Tapi Bang. kalau misalkan dia tidak Kasihan, boleh, kasihan. Sudah berjuang. Nanti teman-teman bisa komentar ya, kenapa kok kita channel sama-sama Iya. mengawal kasus Subang kok bisa seperti itu? Iya, Iya. Harusnya sama-sama. Harusnya begitu. Kasihan lah. Kasihan. Apa gimana kalau terjadi sama kita? Iyalah. Ya, sama saya, sama Bang Yahya. Ini Ya, awal, kan? ngomongin ini di awal. Iya, itu memutuskan itu. Iya, langsung Jadi memutuskan. kasus Subang Kami- salah satunya gugur satu gitu. Iya, telah gugur. Pengawal kasus Subang gugur satu. Betul, teman-teman semuanya nih. Gugur Pengawal kasus Subang. Berarti kan bisa Sudah tadi gugur. yang tadi kita bicarakan bisa jadi gara-gara Benar. ada di situ. Iya. Iya, ya memang Coba ini- untuk mengkat-kat para youtuber ya dengan Iya. cara seperti itu. Kita nunggu Ya. di Polda ya, di Polda ya. Ya. Kedinginan, tidur pakai apa kan, pakai dus kan. Terus videonya diambil orang, kalau kita kan fine-fine aja. Ya, silakan. Kita sama-sama kok. Nggak apa-apa kan? Karena Nggak apa-apa buat karena analisa. hatinya udah istiqomah ini. Nah, itu kan. Udah istiqomah. Nah, betul. Seperti itu. Ambil aja udah buat Iya. analisa. Oke, berarti Anggap aja kita sodakoh ya. Iya. Kita nggak bisa sodakoh sama uang. Iya. Anggap aja konten kita sodakoh buat orang kata lain. kita konten kemanusiaan. Manusia. Iya. Nah, kita bayangin lah kalau dari jauh datang ke Polda kan beda lagi. Ya kan? Betul. Misalkan dari Jawa datang ke Polda kan jauh. Iya. Ya kan? Nggak mungkin, kan? Ambil aja nih video Heri, langsung Bang Freddy, Iya. Bang Sodo atau Bang Jack gitu kan. Dan jangan salah, kalau memang kita kan banyak orang yang ngitungnya secara matematik saja, Bang. Iya, iya. Jadi hitungan matematik, oh video gua diambil, oh nanti viewer gua turun. Padahal dia tidak belajar tentang ilmu hakikat, Bang. Jadi siapa yang membesarkan orang lain, maka dirinya juga akan dibesarkan oleh Allah. Udah sampai Dan aja siapa pada- yang membuat orang lain sulit, yakin Hidupnya akan dipersulit. hidupnya juga akan dipersulit. Ini Sampaikan mah aja sudah, pada teman-teman, silakan Iya. sampaikan apa yang mau dijelaskan. ya sudah. Sekarang mah tinggal Sama-sama ya. ditegasin aja Oke. lagi sama Mas Sodo. Baik, ini kenapa kita bikin konten gini sebenarnya ingin mengedukasi teman-teman sekalian berkaitan dengan konten kita tuh konten apa sih. Jadi istilahnya monggo-monggo saja kalau mau disebarkan asalkan mencantumkan nama kita satu dan kemudian tidak memutarbalikkan cerita sebenarnya. Itu saja sebenarnya sih. Terus kemudian berkaitan dengan yang mengatasnamakan YouTuber Subang itu bukan berarti kita-kita ya yang ada di sini. Jadi kalau tidak ada kegiatan atau klaim-klaim yang berhubungan dengan kita-kita ini berarti bukan kita. Gitu ya. Jadi mohon maaf, jadi jangan suka menyebutkan YouTuber Subang kalau untuk Iya. kepentingan pribadi gitu. Oke. Jadi itu ya gitu ya. Oke, siap itu Ya, saja. itu saja. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus berita lanjutan, update lanjutan dari tim kami pembahasan kasus Subang. Selamat malam dan sampai jumpa. Dadah.